Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafana iyyakumullah ma huwa nasrul barakati ulumihi. Oke, untuk mengingatkan babun nahyi, bab sighat an-nahyi dalam usul fikih. Kaidah pertama apa? Al-aslu fin nahyi lit tahrim. Apa artinya? Ya, pada dasarnya larangan itu menunjukkan makna haram. Jadi kalau Allah melarang jangan kalau di Quran atau dalam hadis misalkan ya, Rasul mengatakan jangan, itu namanya sighat nahyi, yang berarti rata-rata redaksi an-nahyi jangan itu menunjukkan makna haram. Yang kedua apa? An-nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Apa artinya? Larangan terhadap sesuatu, perintah untuk lawannya. Ya, larangan terhadap sesuatu, perintah untuk lawannya. Ya. Jadi kalau misalkan jangan duduk, lawan duduk apa? Berarti perintahnya pada hakikatnya untuk tetap berdiri. Kalau jangan berdiri, berarti pada hakikatnya perintah untuk duduk. Oke. An-nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Terus yang ketiga? An-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadah. An-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadah. Apa artinya? Larangan menunjukkan rusaknya yang dilarang ya di dalam ibadah. Contohnya apa? Ibadahnya orang yang sedang haid. Ya, ibadah rusaknya ibadah orang yang haid. An-nahyu yadullu ala fasadil manhi fil ibadah, fasadil manhi anhu fil ibadah. Terus yang selanjutnya apa? An-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalah. Fil muamalah. An-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalah. Apa artinya? Larangan menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang itu atau pekerjaan yang dilarang itu di dalam muamalah. Contohnya apa? Jual beli yang disyaratkan dengan kerikil. Jual beli Yang disyaratkan dengan kerikil. ya, jual beli yang cara pengukuran barangnya diukur dengan kerikil. Kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Bai'ul hasad. Bai'ul hasad, jual beli dengan kerikil. Itu yang kira-kira sama dengan itu jual beli dengan batu, jual beli dengan tumbak. Ada begini. Jadi orang tuh, saya akan jual batu tanah ini seluas sejauh lemparan kerikil. Lempar ternyata kalau kuat bisa jauh sekali. Kalau lemparannya nggak kuat, jaraknya menjadi pendek. Itu namanya kalau dalam ketentuan jual beli, termasuk jual beli apa? Kenapa bai'ul hasad dilarang? Karena apa namanya? Mengandung gharar. Ya, gharar. Tahu gharar? Bukan horor.
bai'ul gharar. Jadi hakikatnya amaliyah ibadah muamalat itu selama mengandung apa namanya? Gharar itu haram. Apa ciri-ciri gharar? Kalau gharar itu intinya adalah apa? Nipu. Tapi ada juga yang tidak nipu tanpa sengaja, namanya karena mengandung spekulasi. Judi itu menjadi haram karena apa? Karena mengandung spekulasi. Jual beli anak dalam kandungan, anak dalam kandungan nanti kayak manusia ya. Jual beli anak binatang dalam kandungan itu juga diharamkan karena apa? Mengandung spekulasi. Jangan-jangan kurus, jangan-jangan kegemukan, jangan-jangan apa lagi? Sakit, jangan-jangan cacat. Sama dengan orang jual beli buah masih di dalam pohon ya. Di dalam jual beli juga termasuk gharar. Maka seluruh akad transaksi ketika mengandung gharar hukumnya haram. Nah, nanti yang kemudian itu nanti berimbas ke jual beli online. Memilah mana yang termasuk ibadah muamalat yang jelas atau tidak jelas, selama itu mengandung gharar maka diharamkan. Online itu hukum dasarnya itu sangat dekat dengan gharar. Kenapa? Karena tidak jelas. Nah, tapi dia kalau kita bisa memastikan kejelasannya maka itu bisa halal, akan begitu. Jadi makanya al aslu an-nahyu yadulu ala fasadil manhi anhu fil muamalah. Jadi kalau larangan jual beli pada hakikatnya karena dalam jual beli itu ada yang fasad. Terus apa lagi kaidah terakhir? Fil uqud ini sama dengan muamalat ya. An-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil uqud. Jadi apa artinya? Larangan menunjukkan rusaknya. Larangan menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang itu di dalam akadnya. Nah, kalau di dalam istilah yang umum ada yang namanya al-kharij li kharijin anil manhi, ada dakhilin anil manhi. Nah, kalau contoh fasadil manhi fil uqud contohnya apa? Jual beli janin, itu jual beli binatang di dalam. Nah, kira-kira kan gini, ada ada aspek pelarangan itu ya, ada dahil manhi anhu, ada li kharijul manhi anhu. Larangan itu terjadi karena memang faktor internal. Internal itu berarti di sini adalah masalah arkan. Maka termasuk di dalamnya fil uqud. Contoh jual beli janin di dalam kandungan, kenapa dilarang? Nah, likhori coba syarat rukun jual beli apa? Satu, ada penjual, ada pembeli, terus
Ada barang yang diperjualbelikan, terus ada akad. Kan itu ya. Nah, kalau jual beli malaki itu rusaknya di mana? Barang. Itu yang disebut dengan dahilan. Jadi faktor di rukunnya sendiri sudah jadi haramnya jual beli malaki karena rukunnya sendiri nggak terpenuhi. Kan itu ya. Nah, beda kalau misalkan jual beli di waktu Jumat, sholat Jumat, kan gitu ya. Karena ada kan larangan baida qudiyatis sholat apa? Sebelum baida qudiyatis sholat. Kalau baida qudiyatis sholat fil yaumil Jumat kan fantasyiru. Sebelumnya apa? Sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, janganlah kamu melakukan jual beli ketika idza nudiya lis-sholati fi yaumil Jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kan dia itu kan jual belinya sendiri halal, tapi karena ada faktor luar li kharijin anhu, ada faktor luar, maka jual beli ini menjadi haram karena faktor luar. Jual beli ketika ada suara azan itu ya. Jadi keharaman jual beli ketika mendengar suara azan, jual beli itu menjadi haram karena ada suara panggilan Jumat. Itu namanya kharij jinul manhi'an. Jadi ini bukan karena akad. Nah, nanti ada istilahnya kharij. Oke. Habis kaidahnya. Atau masih ada lagi? Nah, kemarin juga saya jelaskan apa makna fasad. Apa makna fasad? Ghairu mujzi'ah wa ghairu mubri'ah. Ghairu mujzi'ah wa ghairu, apa artinya? Ya, tidak berpahala dan tidak menggugurkan kewajiban. Paham ya? Ada lagi kaidahnya? Habis ya? Oke. Kita tambah kaidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafana iyyakum ulumahu wa nas'alullah barakati ulumihi. Ini di TikTok ada yang nanya, itu si Salwa Aribah ya? Tahu nih ada. Itu si Salwa Aribah ya? Ada yang kenal? Ada yang nanya tuh, nggak tahu namanya siapa. Siapa tadi namanya? Allah Salwa Aribah. Kok ada yang kenal itu yang pakai mukena kembang-kembang? Siapa tadi? Ada Herunisa, siapa Herunisa? Yang pakai mukena coklat bunga-bunga ya. Ada yang kenal. Oke. Wasighatul amri dan sighat amr. Jadi kalau misalkan sekali lagi dalam istilah usul fikih itu dikenal dengan istilah sighat amr. Sighat itu apa? Itu adalah redaksi. Sighat. Wasighatul amri dan sighat amr. Allati hiya sighat amr madad yang telah berlalu, maudhu yang telah lewat, yang dibahas yang kemarin, sighat amr. Tarid itu yang apa? Bukan itu turot tertolak. Tarid itu yang diinginkan. Tarid yang diinginkan. Atau wal qasdu dan tujuan minha dari
Sigot amr ayyubaha menunjukkan makna ibahah. Jadi ini loncat ya, mundur lagi. Wasighatul amril lati tarid wal qasdu minha ayyubaha. Jadi sighat amar, kalau yang kemarin apa kaidahnya amr? Al aslu fil amri lil wujub. Pada hakikatnya perintah itu menunjukkan makna wajib. Nah, ini diinformasikan tidak selalu wajib. Wasighatul amr alladzi madhtarid, sighat amr yang lalu itu kalian terjemahkan dengan ibahah, dengan apa? Wujub. Wal qasdu minha, kan, dan tujuan dari sighat yang amar selain yang wajib itu ayyubaha, bermakna ibahah, ma wujida ya. Tapi di syair ini karena untuk kepentingan keindahan menjadi ma wujid, ma perkara, wujud yang ditemukan. Ini kalau dirasa-rasain maknanya nggak ketemu, tapi kira-kira maksudnya begitu ya. Jadi wal qasdu minha ayyubaha ma wujid. Jadi yang diinginkan dari sighat amr itu selain yang kemarin lil wujub juga bisa lil ibahah. Maka kemarin kaidah yang kedua apa? Al aslu fil amri lil ibahah. Kan itu ya. Kama atat, kama sebagaimana perkara, atat yang telah datang, atat yang telah datang apa ma, wal qasdu dan yang dimaksud minha dari sighat amar apa? At-taswiyatu, taswiyah. Apa kemudian taswiyah itu? Ada sighat amar litaswiyah. Taswiyah itu kesetaraan, penyamaan. Ada al-aslu. Jadi ini mengenai pemaknaan amar boleh li taswiyah, kesetaraan. Jadi kalau kemarin kan ingat apa definisi amar? Itu kaidah. Definisi amar apa? Tolabul fi'li minal a'la ila adna. Namanya amr itu mesti perintah dari atas ke bawah, kan begitu untuk amr. Nah, ini bisa menunjukkan mana taswiyah. Kan ya, taswiyah itu berarti kesamaan, setara. Kalau kemarin kalau dari bawah ke atas namanya apa? Doa. Kalau yang setara namanya apa? Apa kemarin? Iltimas ya. Jadi ini di sini disebut taswiyah. Kada begitu juga sighat amr li tahdidin, untuk mengancam. Perintah itu bisa untuk mengancam. Maksudnya gini, yang sering saya ceritakan berulang-ulang, ketika Anda punya adik kecil, Anda ditugaskan untuk mandiin adiknya, udah rapi gitu. Lalu ketika hujan, dia lari keluar pengen main hujan-hujanan.
Kalau kamu marah kira-kira apa kata-kata yang keluar? Sana main. Sana main. Itu artinya apa? Perintah untuk main. Perintah untuk redaksinya. Perintah untuk. Tapi kalaupun diperintah anak itu paham kalau itu larangan. Kadang kan itu kan. Jadi sana main. Kalau kemarin anak kecil pun tahu kalau itu perintah itu bermakna larangan. Itu namanya litahdid. Paham ya? Wa takwinin dan proses. Wa takwinin dan proses. Jadi namanya perintah itu enggak langsung ujuk-ujuk. Misalnya gini, kalau di Quran itu ada contoh, misalkan Allah mengatakan wa idza arada syai'an ayyakulahu kun fayakun. Kan itu kun fayakun. Kun kan perintah. Kun jadilah, fayakunu maka jadilah. Itu kemudian bukan berarti langsung abrakadabra langsung ada di. Jadi itu namanya kun fayakun. Contoh perintah pun tetap harus pakai proses. Kalau dalam bahasa ini harus pakai proses ilmiah. Jadi meskipun Tuhan berkehendak, misalkan jadi batu, ya nggak harus jadi batu. Ada proses, mati dulu, lalu pengerasan, lalu lama-lama menjadi fosil. Kan begitu. Itu namanya kun fayakun. Jadi kalau misalkan ada cerita maling kundang yang ketika karena durhaka sama orang tua lalu jadi kun fayakun, jadi batu, bukan begitu. Tetap dia harus kira-kira harus mati dulu. Setelah mati dulu lama menjadi fosil. Nah, fosil itu namanya takwin. Perintah yang dikeluarkan oleh Allah tetap harus melalui proses-proses. Enggak langsung ujuk-ujuk. Hiya wa takwini hiya. Ini hiya kembali kepada sighatul amri allati madat. Al makna adapun makna arti min hadaini dari dua bait ini, dua baris ini. An-nasighatal amri. Wah, ini ada Pak salamnya buat Salwah katanya. Ya, salamnya disampaikan katanya. Salam. Al makna adapun makna min hadaini dari makna apa namanya? Dua baris ini itu an-nasighatal amri, bahwasanya redaksi amar, alatiya redaksi amar, alatiya sighatul amr maudot yang telah lalu fi babil amri, di dalam bab amar, tarid itu tadi ya apa yang diinginkan. Wal qasidatu, dan yang dituju. Ini ada namanya qasidah. Ini belajar dikit ya. Jadi ada namanya qasidatun. Itu bisa bermakna maf'ul. Jadi qasidatun ala waznai fa'ilatun. Itu bisa bermakna maf'ul. Artinya apa? Maf'ul artinya apa? Yang dikerjakan. Negatif, apa namanya? Pasif. Kayak misalnya gini, ada juga yang kata misalkan, tapi ini di al-qasidah itu berarti yang dimaksud, sama dengan al-maqsud. Al-qasidah itu ay al-maqsud. Jadi ada beberapa kalimat redaksi fa'ilatun bimakna maf'ulun. As-syakir itu berarti
masykur, ya begitu. Asyakir, orang yang disyukuri. Wal qasidatu, dan yang dituju, menjadi apa? Maf'ul ya, maksud. Minha, dari sigot amr itu al ibahatu bimakna ibahah, boleh dilaksanakan, boleh tidak. Jadi kalau perintah selain al aslu fil amri apa lil wujub, ada al aslu fil amri lil ibahah. Contohnya kulu minat thayyibat. Kulu minat thayyibat, kulu makanlah kalian minat thayyibati, dari makanan-makanan yang berkualitas. Lalu kalau makan-makan yang tidak berkualitas boleh apa enggak? Boleh, karena ini kulu minat thayyibat, makanan yang bergizi, itu perintah tapi boleh, sifatnya boleh. Lalu kalau kita enggak bisanya beli tempe, ya tempe saja. Ini kan perintahnya belilah daging, kan begitu. Karena kita nggak punya duit, udah tempe saja, kan begitu. Ikulu minat thayyibat. Ini redaksi perintah di sini bagaimana? Ibahah. Oke? Nah, ya gimana? Untuk membedakan amal yang lilwujud sama ibahah. Ngaji. Ngaji. Jadi kan gini. Membedakan mana makna perintah yang bermakna wajib dan mana perintah yang bermakna ibahah, itu harus ngaji. Ini kaidah. Tapi kemudian menelusuri mana perintah-perintah Allah yang menunjukkan wajib, mana perintah-perintah Allah yang menunjukkan ibahah, itu merujuk pada pendapat ulama, karena mereka sudah melakukan penelitian pada umumnya. Sudah melakukan penelitian. Kita itu orang bodoh yang pekerjaannya mengikuti. Contoh bahayanya kan gini. Misalkan bahayanya, Anda sudah belajar kaidah, Anda sudah belajar usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Wah, ini kaidah satu-satunya yang paling keren dan Anda hafal kemanapun. Suatu saat Anda mendapatkan, misalkan Anda waqatilul ladzina kafaru, dan bunuhlah dan perangilah orang-orang yang. Coba kalau Anda hafalnya cuman kaidah al aslu fil amri, kemana-mana bawa pedang, lalu ketika ketemu orang kafir dibunuh, kan begitu? Kenapa? Dalilnya karena saya hafal kaidah al aslu fil amri lil wujub, kan bahaya toh. Maka kemudian memilah mana yang masuk perintah itu bermakna wajib, ibahah atau ancaman, itu merujuk pada kajian yang telah dilakukan oleh para ulama. Makanya kita nggak bisa gebeh uyah, itu nggak bisa. Contoh lagi misalkan, redaksi amar kan tidak selalu perintah, tapi juga ada misalkan menunjukkan misalkan kutiba alaikumusiyam, kan itu kan nggak perintah loh, cuman hanya diwajibkan pada kamu berpuasa. Ada juga misalkan ada perintah, kalau di dalam hadis itu para sahabat sering bertanya, ayul a'mal afdol, misalkan gitu ya, ayul amal afdol, perbuatan apa yang paling utama. Lalu Rasul menjawabkan, satu misalkan as-sholatu fi waktiha, sholat pada waktunya, misalkan begitu ya. Tapi ada yang mengatakan di situ sholat fi awali waktiha. Ini kan juga perintah nih. Bayangkan kalau misalkan Anda cuma hafal dalil al aslu fil amri lil wujub. Bayangkan setiap kali mendengar azan langsung beradat lari untuk melaksanakan sholat di awal waktunya. Bayangkan, rusak tataran dunia. Kalau Anda lagi melakukan kewajiban bantu ibu, misalnya bantu orang tua, kan begitu? Itu kan kewajiban toh, membantu orang. Wah, dengar azan langsung lari, tinggal, misalkan begitu.
atau lagi tolabul ilmi, lagi asik-asik langsung, Pak atau Ustaz izin mau sholat, ya tatanannya rusak. Hafal satu kaidah tidak bisa seperti apa? Digebyah uyah, dipakai untuk semua hal. Nah, maka di situ ulama itu kemudian tadi memberikan kaidah yang lain selain lil wujub, ada lil ibahah. Nah, contohnya kulu minat thayyib. Coba kalau kulu minat thayyibat dianggap wajib, wah itu kasihan yang mencari duit harus makan daging. Wah, yang bergizi thayyibat itu kan thayyibat itu kan makanan yang berkualitas, halal thayyibat, ya, halal semua jadi halal. Thayyibat itu yang berkualitas, bergizi, bernutrisi, kan gitu tuh. Nah kalau ini yang diwajibkan, yang nyari duit repot, karena harus makan yang berkualitas. Paham di sini ya? Kaidyaniha. Jadi maksudnya ibah hadis itu adalah idyaniha, mendatangkannya. Jadi mendatangkan yang thayyibat. Ma'anal qasda, ada juga perintah itu ditujukan minha dari sighatul amr at-taswiyatu, menunjukkan apa? Taswiyah apa? Persamaan, kesetaraan. Oke. Nahwu, contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, isbiru aula tasbiru. Isbiru, bersabarlah kalian, aula tasbiru, atau tidak perlu bersabar. Ini taswiyah, isbiru wala tasbiru. Litaswiyah. Wa kadzalika, dan begitu juga atat datang sighatul amri. Atat datang apa? Sighatul amri, redaksi perintah, ya. Redaksi perintah litahdidi, untuk mengancam. Nahwu i'malu ma syi'tum, terserah saja. I'malu ma syi'tum, terserah kalian, kerjakanlah terserah kalian. Ini sepertinya perintah, tapi sebenarnya ngambek. Terserah. Itu kan perintah tapi ngambek. I'malu idlit tahdid. Sama dengan tadi ya. Sama dengan ketika ada orang lalu kita perintahkan sana keluar. Ada adik kita yang masih kecil sudah dandanin rapi, ketika ada hujan pengen lari ke tempat hujan-hujanan, lalu kita bilang sana keluar. Nah, itu sama juga perintah litahdid. Wa kadzalika, wa kadza, dan begitu juga atat datang, wal qasdu minha, yang dimaksud minha dari sighatul amr apa? Itu at-takwinu, khabar. At-takwinu, proses pengadaan, proses pengadaannya, pengadaan dari ketiadaan ke keadaan. Wa huwa, makna takwin al-ijadu, menemukan, minal adami, dari ketiadaan, bisur'ati, dengan cepat, mithla qoulihi, seperti firman Allah Ta'ala, kun fayakun, kun adalah, adakanlah, fayakunu, maka kemudian menjadi ada.
Ini mana-mana perintah ya. Walhasil dan alhasil annal amro, bahwasanya perintah itu yurad diinginkan atau yarid itu datang lima'anin kathiratin, untuk beberapa makna, kathiratin yang banyak, minha dari diantara makna kathirah al ibahatu, yaitu makna ibahah, wa taswiyatu dan taswiyah, kesetaraan, wa tahdid dan ancaman, wa takwin dan pengadaan, proses pengadaan, wa ghairu dzalika dan lain sebagainya, mimma dari perkara huwa huwa itu makna ghairu dzalik, itu mabsutun disederhanakan. Mabsut bastoh itu sederhana, disederhanakan atau tergantung, bisa juga fi maudhi'i, pada posisinya. Wa minhu, dan diantara mabsutun fi maudhi'i, tergantung posisinya. Contoh yang lain adalah amr itu imtinanun, bermakna imtinan. Apa imtinan itu? Harapan. Imtinan. Nahwu contohnya kulu mimma razaqakumullah. Kulu makanlah kalian mimma razaqakumullah, mimma dari segala hal, razaqakum yang razaqakumullah yang diberikan rezeki oleh Allah. Wa ikramun, dan juga bermakna ikram, pemuliaan. Nahwu udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha, masuklah kalian, ha di rumah, ini cerita Nabi Ibrahim, bisalamin aminin, dengan penuh keselamatan dan keamanan. Jadi ada juga amr itu bermakna ikram, memuliakan. Silahkan masuk rumah, monggo. Nah, itu dalam bahasa Jawa terjemahnya monggo. Itu kan perintahnya kan sebenarnya masuk, tapi kan nggak pantas masuk. Nah, dengan perintah udkhuluha bisalamin aminin itu adalah untuk liikram, pemuliaan. Wa irsyadun, dan petunjuk. Nahwu contohnya wastashhidu, dan ambillah kesaksian. Ini perintah, ambillah kesaksian, syahidaini, dengan dua orang saksi, min rijalikum, dari dari dua orang laki-laki. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dari dua orang laki-laki di antara kalian. Jadi sekali lagi, di kesempatan kali ini hanya menginformasikan redaksi amr tidak bermakna tunggal, yaitu wujub, tapi bisa ibahah, bisa tahdid, bisa imtinan, bisa irsyad, bisa ikram, bisa apa lagi? Taswiyah, bahkan bisa takjiz. Ada lagi takjiz. Apa takjiz itu? Melemahkan. Contohnya adalah misalkan ketika Allah menantang orang-orang kafir, termasuk di dalam nabi palsu, ketika untuk bikin ayat yang setara. Apa firman-Nya? Fa'tu bisuratin min mithlih wa tusyhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ngerti ya? Fa'tu bisuratin min mithlih. Fa'tu, maka datangkanlah satu surat yang sepadan
dengan Al-Quran. Itu kan perintah mendatangkan yang pada hakikatnya Anda tidak akan mampu, karena bukti sejarah tidak ada orang yang mampu menandingi keindahan redaksi kitab suci. Misalkan ketika suatu saat itu Rasul menyampaikan ayat ini, fa'tu bi suratin min mithlih, jika kamu mampu mengatakan kamu lebih pintar, lebih baik dan seterusnya, coba datangkan bahwasanya karya kamu lebih baik daripada firman Allah. Ketika turun Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fit tadlil, itu kan sebuah surat yang menceritakan tentang sejarah proses penghancuran Ka'bah yang gagal. Kan itu. Lalu bagaimana Musailamah al-Kadzdzab itu membuat ayat yang kira-kira dari secara prosa puisi sama, tapi secara makna itu lucu. Al-Fil, surat Al-Fil, apa itu gajah? Mahwal fil, apa itu gajah? Angfuhu tawil, yang hidungnya panjang. Wa ardhuluhu kabir, yang ekornya apa namanya, telinganya lebar, kan begitu. Itu kan menjadi Al-Fil. Kalau di dalam surat Al-Fil itu menunjukkan sebuah peristiwa yang besar, kan itu ya, sejarah. Ini yang dibuat oleh si siapa, Musailamah al-Kadzdzab, cerita tentang menggambarkan gajah. Jadi satu punya makna yang luar biasa, ini makna yang lucu. Maka itu kemudian ketika Allah mengatakan fa'tu bi suratin min mithlih, pada hakikatnya Allah sedang melemahkan Anda itu nggak akan bisa, kan gitu. Kayak misalkan yang paling gampang lagi ketika surat Al-Baqarah apa? Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalakum ayyadriba mathalam ma ba'udatan, kan gitu ya. Allah tuh nggak akan malu ketika bikin perumpamaan dengan menciptakan seekor nyamuk, kan gitu kan. Bayangkan siapa yang bisa bikin nyamuk. Di situ nyamuk sekecil itu, bagaimana ada saraf-sarafnya di situ, ada pembuluh darah sekecil itu. Wong orang bikin patung aja nggak bisa sekecil itu patungnya, dengan sekecil itu kakinya. Tapi Allah tidak akan, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan ma fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamun annal haqqu min rabbihim. Kalau orang beriman, itu Allah, itu kerennya Allah. Allah punya teknologi yang tinggi untuk bisa menciptakan nyamuk. Manusia coba bikin robot nyamuk sekecil itu nggak akan bisa. Kan gitu ya. Kok ternyata sudah 6:30 ya. Waduh, saya ngantuk. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kan? Coba inisiatif beli baterai kayak gitu. Masa kayak dilihatin aja. Mati. Dan nggak tahu itu karena baterai mati atau apa. Oke ya. Sampai di sini nggak ada yang bertanyakan? Nggak ada. Oke, demikian. Mari kita membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.